Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Cayani Fitri. Saya dari kelas P S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan pengantar bisnis. Tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Modul 1. Tujuan bisnis. Seorang pembisnis sudah barang tertentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain 1. Kebutuhan yang beraneka ragam. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan orang untuk berbisnis memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. 3. Keuntungan atau laba. Semua orang sepakat yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan berkreativitas supaya bisnis berkembang, walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuknya materi ataupun uang, namun memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain atau membuka lapangan kerja. Macam-macam pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. Haks dan Kapur. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Brown dan Petrello. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan oleh masyarakat. Brown and Coates. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Alan Afuah. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Musselman dan Jackson. Semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau perusahaan. 1. Pemilik atau owners. Owner adalah pemilik atau perusahaan tersebut, benar disebut pemilik saham. Tugas dari owners adalah mengorganisasikan, mengelola, dan dalam menanggung resiko bisnis. Kreditur. Kreditur adalah penyedia pinjaman untuk memulai bisnis, biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, biasanya bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman. Karyawan. Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. 4. Penyedia material atau supplier. Perusahaan manufaktur. Keberadaan penyedia material supplier adalah sangat penting, dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Supplier telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi bisa terganggu, sehingga kerjasama antar perusahaan dan supplier harus dibina dengan baik. 5. Pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli, bisnis biasanya merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi, bahkan dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita sehingga orang lain menjadi pelanggan baru kita. Batasan usaha, industri atau bisnis. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang terdiri dari kecil, menengah, dan besar, yakni sebagai berikut. 1. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. 2. Industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 miliar.
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar. 10. Tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Modul 2 membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial pada pelaku bisnis harus diterapkan di dalam sebuah perusahaan, diantaranya 1. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan, memastikan tanggung jawab bisnis, memastikan tanggung jawab pemerintah. 2. Tanggung jawab sosial kepada pekerja, yaitu memastikan tempat kerja dalam keadaan baik dan nyaman, juga peralatan kerjanya. Memastikan tidak adanya diskriminasi antar karyawan. 3. Tanggung jawab sosial kepada kreditur, yaitu memberitahukan kepada kreditur jika perusahaan tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu agar kredit dapat memperpanjang waktu pinjamannya. Membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Bertanggung jawab kepada pelanggan untuk memberikan produk yang aman. 2. Bertanggung jawab terhadap tenaga kerja untuk memberikan upah yang layak. 3. Bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan adanya pencemaran dan kelestarian alam. 4. Bertanggung jawab kepada investor dengan memberikan laporan keuangan yang benar dan pengelolaan aktivitas yang benar. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 1. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. 2. Sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. 3. Membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. 4. Memberikan pemeriksaan gratis. 5. Memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau daerah tertentu. Modul 3 membahas tentang bentuk hukum lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum ialah subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi, para pengurus atau anggotanya. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. 1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. 2. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Lingkungan perusahaan bisnis. Ada beberapa lingkungan bisnis, diantaranya 1. Lingkungan teknologi, yaitu lingkungan yang memiliki banyak arti dalam bisnis karena teknologi merupakan pengetahuan yang memajukan metode kerja perusahaan. 2. Lingkungan hukum dan politik, yaitu lingkungan ini yang memiliki hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. 3. Lingkungan sosial budaya, yaitu suatu lingkungan yang mencakup hubungan antara adat kebiasaan yang memiliki nilai dalam masyarakat di tempat organisasi tertentu. 4. Lingkungan bisnis, yaitu lingkungan di mana pengembangan bisnis dilakukan guna meningkatkan produksi tersebut. Bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Contohnya mudah didirikan, memulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, dan kerahasiaan perusahaan terjamin. Perusahaan perkongsian adalah perusahaan yang menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk bekerja sama di bidang usaha yang dinikmati bersama. Contohnya lebih banyak modal yang dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Sekian dan terima kasih.